Paulusan tidak percaya. Jadi sebagian orang Kristen itu, sebagian besar mungkin ya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tetapi orang Kristen dulu itu percaya kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang tidak percaya. Demikian pula ada orang Kristen tidak percaya kepada Sri Krishna atau Siddhartha Buddha Gautama karena berpedoman kepada ayat, akulah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain-lain kecuali melalui aku untuk sampai kepada Bapa. Itu kalau di ayat itu dipahami secara teks, bisa Anda menjadikan Tuhan Yesus itu rasis, ya, menjadikan Tuhan Yesus itu rasis karena Tuhan Yesus hanya untuk orang-orang tertentu, sedangkan firman itu untuk seluruh alam semesta. Jadi harus dipahami bahwa firman untuk alam semesta. Jadi kepada saudara-saudara Kristen yang belum menghayati apa itu firman, apa itu perkataan, memang agak sulit untuk memahami, menjadikan Yesus itu sebagai rahmatan lil alamin. Dia yang menciptakan segala sesuatu, ya. Dengan ngomong itu jadilah segala sesuatu. Kalau disimpulkan itu jadilah segala sesuatu, ya, maka jadilah segala sesuatu, ya, termasuk yang lainnya, Muhammad, apakah itu Siddhartha Buddha Gautama, apakah itu Sri Krishna. Tetapi tentunya penjelasan misalnya di Sri Krishna itu atau di kitab Weda itu lain, ya, tidak boleh disamakan. Seperti saya katakan tadi bahwa Trinitas itu berbeda dengan Trimurti, berbeda penjelasannya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya Sang Pencipta itu sangat-sangat unik. Ya, Sang Pencipta itu tidak bisa dipahami dengan akal. Dia ada di luar jangkauan akal kita. Ya, kalau Anda Pak bisa meningkatkan ilmu menjadi lebih tinggi lagi, Anda akan bisa memahami apa yang dimaksud dengan akulah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu kalau ini disalahpahami bisa Anda menjadikan Tuhan Yesus itu rasis. Orang Kristen, Hilda Gasir, orang Kristen tidak kenal Injil Barnabas, ya, karena dianggap tidak benar, ya, di Injil Barnabas itu. Injil sudah dipalsukan. Saya sudah jawab tadi, semua itu karena kasih karunia, bukan usaha manusia. Ya, kasih karunia, kasih karunia. Apapun agamanya orang, kasih karunia yang menyelamatkan. Ya, bukan ibadah-ibadah kayak Tuhan itu disogok, ya. Kalau ibadah-ibadah itu kurang dipahami dengan baik, maka ibadah itu bisa menjadi semacam sogokan kepada Tuhan. Kau menyogok Tuhan, kau mencoba menyogok Tuhan dengan ibadah-ibadahmu. Makanya ibadah itu juga harus dipahami dengan baik. Demikian pula doa. Doa itu harus dipahami dengan baik. Jangan sampai Anda itu menyuruh-nyuruh Tuhan, ya. Tuhan, saya mau begini, kau suruh-suruh Tuhan, kau jadikan Tuhan itu kayak pembantumu. Kau suruh Tuhan, ya Tuhan berikan saya rezeki. Kau suruh Tuhan memberi rezeki, kau suruh-suruh, ya. Jadi usahakan kalau di dalam berdoa betul-betul dipahami apa doa itu, ya. Jangan juga sembarangan berdoa. Kalau tidak perlu jangan berdoa, ya, karena berdoa itu kalau salah memahaminya bisa Anda itu malah menyuruh-nyuruh Tuhan, ya. Masa Tuhan disuruh-suruh, ya, merendahkan Tuhan. Itu sebenarnya ada di dalam kitab Injil Thomas, penjelasan tentang itu, ya. Tapi memang karena ilmu tentang masalah ini ya tinggi, sehingga Injil Thomas itu disembunyikan, ya, di apokrif, disembunyikan. Karena kalau untuk orang awam, untuk orang biasa memang harus dianjurkan untuk selalu meminta-minta kepada Tuhan.
Tetapi kalau untuk orang cerdas itu ndak terlalu mau meminta-minta tuh kepada Tuhan. Ya. Karena meminta-minta itu kayak menyuruh-nyuruh Tuhan. Ya. Disuruh-suruh Tuhan itu menjadi pesuruh. Ya. Ya kau ya suruh-suruh Tuhan. Ya. Jadi, tapi kalau untuk orang awam, orang biasa ya apa boleh buat karena ilmunya hanya sebatas itu saja. Dia suruh-suruh itu Tuhan. Meminta-minta, dia suruh-suruh Tuhan. Suruh Tuhan kasih lulus anaknya ujian, dia suruh Tuhan kasih sehat. Setiap hari dia suruh itu Tuhan. Kemudian kenapa ya Pak Allah itu enggak bisa bahasa selain bahasa Arab? Rosminar Marpuang. Ya Rosminar Marpuang, apakah Allah bisa berbahasa? Ya bisa. Allah di dalam Al-Quran itu bisa berbahasa apa saja. Itulah sebabnya eh, eh, saya pernah mengkritik itu ustaz-ustaz karena dia menyangka itu Nabi Musa itu berbahasa Arab. Karena rata-rata ustaz atau mungkin kiai juga memahaminya seperti itu bahwa Nabi Musa itu sehingga kadang-kadang diunggulkan itu bahasa Arab padahal tidak begitu. Di otaknya itu, di bayangan mereka itu, di ustaz-ustaz ya saya menyebutnya ustaz-ustaz amatiran, ya ustaz-ustaz yang baru muncul, ustaz-ustaz yang tidak belajar ilmu agama, tidak sekolah ilmu agama, tiba-tiba menjadi ustaz. Karena pintar bicara ya dia akhirnya oleh umat dipanggil lah ustaz. Itu ada anak-anak saya sendiri mengalami itu. Saya mengajar di sekolah sekuler ya yang sederajat dengan SMA, sekolah pertanian. Jadi belajar tentang pertanian sederajat dengan SMA. Ada murid saya menjadi ustaz. Dia ke sana kemari ceramah agama dipanggil sama orang karena berani berbicara. Padahal dia dulu sekolah pertanian, kemudian menjadi ustaz. Ini kan lucu. Tidak pernah saya sendiri yang mengajari dia ilmu pertanian. Nah, dia sekarang menjadi ustaz. Kemudian ada lagi, mengapa pengikut Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.